tes mesinnya Mas Hasbi. Mod chipnya mati. Kebetulan karena pakai mod chipnya dari HW Fly yang switch light, jadi udah diganti, sudah jalan dan udah coba untuk dimainkan ya, dicas, dimainkan, semuanya aman. Cuman mungkin PR-nya itu di SD card mungkin ya, entah kenapa SD cardnya ini kayak lemot sekali. Ini coba si Naruto tadi ya. Jadi nggak langsung masuk ke loading screennya Nintendo, jadi dia blank dulu. Nah, dia baru masuk di sini. Walaupun ininya juga sebentar sih sebenarnya, cuman terus dia blank lagi. Harusnya kan normalnya itu game itu langsung masuk ke blank loading screennya Nintendo nya, bukan black screen seperti tadi. Contoh sebentar. Nah, ini ya, dia tetap jalan gitu, aman, nggak ada yang apa error atau apa. Cuman terasanya itu seperti lebih lambat aja loading screennya kalau dibandingin kayak ini mesin salah satu customer juga. Jadi ketika diklik, dia black screennya itu sebentar aja langsung muncul loading screen logo Nintendo nya seperti ini. Walaupun lebih lama ya, nggak secepat tadi, itu cuma satu kali switch gini, ini udah 2 kali. Cuman biasanya tuh dia tuh nggak black screen gitu, tapi langsung masuk ke logo Nintendo seperti tadi. Walaupun cepat atau lamanya itu tergantung speed dari SD cardnya memang. Nah, terus langsung masuk ke menu loading gamenya, jadi nggak sebentar sekali black screennya itu sebentar sekali. Saya lagi, karena ini mungkin pakai SD cardnya juga SD card biasa ya, bukan SD card yang cepat. Nah, dia tuh langsung masuk ke loading screen, ada logo Nintendo nya gitu. Coba nanti kita cek aja untuk SD cardnya. Oke, untuk mod chip ini kita kasih garansi 2 bulan full. Nanti kalau ada masalah seperti gagal booting lagi atau apa, semua ya, ongkos kirim nanti pulang perginya untuk dikirim balik ke sininya itu kita yang tanggung, biaya servisnya kita yang tanggung juga. Jadi 2 bulan. Kayaknya nggak ada toko game atau teknisi yang berani kasih sepanjang itu. Ini SD cardnya gamenya masih yang sama ya, nggak ada yang diubah. Kita cuma tes untuk hardware kemarin. Sistemnya masih lawas yang 16.0.1. Terus kita coba cek SD cardnya aja. Oke, carinya di sini konsol info, terus bagian micro SD. Ini artinya original ya, tertulis sama vendor ID-nya yang dipakai SanDisk. Harusnya ini beneran SanDisk ya, SanDisk. Hanya saja mungkin file formatnya itu yang tidak sesuai. Jadi kalau semuanya ya, mau itu SD card ke konsol atau ke HP, itu biasanya itu format filenya itu bukan exFAT. exFAT ini
format yang istilahnya paling mudah tapi juga punya resiko paling fatal. Salah satunya yaitu tadi speed, reach, dan write-nya itu lama-lama akan berkurang drastis. Jadi lama-lama nanti loading screen makin lama, terus lebih lama lagi nanti gamenya itu jadi mati. Salah satunya ini ada satu mesin juga yang bukan ini, hold on, mesin satu juga ini atas nama Haidar ini, itu yang problemnya juga sama. Jadi formatnya itu dia exFAT. Dari beberapa game yang dia install itu beberapa tidak bisa dibuka. Misalnya si Red Dead Redemption, padahal gamenya juga aman-aman aja. Kayak gini, dia minta internet terus gitu ya. Terus misalnya ini spot, ini dia langsung gak bisa. Padahal sebenarnya kalau dilihat di data management itu mereka normal aja, nggak ada yang bermasalah. Ya, sini Red Dead Redemption-nya juga 11 GB. Kenapa? Karena formatnya sama, yaitu exFAT, dan itu benar-benar ngaruh banget ke performa in-game. Jadi makanya kenapa di sini ada kayak logonya Shrek nyengir kayak gini. Itu maksudnya meme-nya biar kalau ini kamu nggak sesuai loh gitu ya, bisa sama. Yang ini pakai Lexar, dia 1 tera, exFAT juga seperti itu. Jadi mungkin problemnya ada di kemungkinan besar problemnya ada di situ. Ini sama semuanya. Ini punyanya PSE. Bukan masalah si softwarenya. Mau nanti pakai softwarenya ini kayaknya punya Shop ya. Itu nggak ada masalah selama formatnya itu benar. Entah gimana ceritanya, tapi kayaknya hanya dimigrasi saja tanpa diperbaiki untuk formatnya. Karena beberapa kali mesinnya Shop Malang kesini pun itu format sistemnya itu udah FAT32. Jadi bukan berarti, kayaknya bukan dari tokonya sendiri itu dia kurang aware ya, tapi kayaknya ini hanya dimigrasi aja tanpa di format ulang untuk sistem format SD card-nya. Akhirnya jadi ya lebih lambat. Walaupun ini sebenarnya hitungannya masih belum terlalu lambat. Yang udah parah yang kayak tadi, mesin yang sebelah yang tadi itu sampai gamenya tidak bisa jalan. Terus ada game yang bahkan minta internet terus padahal dia tidak terhubung sama eShop dan lain-lain gitu. Kita coba lagi aja Zelda. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ada delay antara ketika diklik dan dia istilahnya pop up gitu, muncul animasi gambarnya. Dia black screen seperti ini. Lama, harusnya dia mungkin 1 atau 2 detik aja lalu ada logo Nintendo-nya di sini. Seperti ini. Harusnya kan dari awal memang seperti ini gitu. Tapi itu tadi nggak ada black screen-nya di depan, cukup lama seperti itu. Itu di luar dari mod chip sebenarnya. Jadi mod chip ini memang bekerja hanya ketika dia nyalakan mesin pertama. Ini ya, kelihatan banget. Ini bisa udah jalan 15 detik ada di sini aja. Jadi mod chip itu hanya bekerja itu di awal ketika dia nyalain mesinnya dari pemilihan mode. Itu mod chip hanya bekerja di situ, hanya di situ saja. Makanya ketika pemasangannya jelek itu dia akan susah masuk ke pemilihan modenya. Ini udah sampai 30 detik ya dan nggak jalan-jalan. Ini tanda kalau ini di home juga dia ada delay seperti itu.
tanda kalau misalnya chipnya itu tanda kalau SD cardnya itu secara read untuk ngebacanya itu lambat. Ini coba kita restart ya. Jadi Mojib itu hanya indikatornya cuma di sini aja. Waduh, itu hijau ini. Nah ya, ini udah sangat cepat sekali. Kita udah tes ini sekitar 2 atau 3 hari ini terakhir. Sini kelihatan ya, sudah nggak ada glitch, semuanya cepat banget. Nah ini kalau misalnya mau dicoba pun berkali-kali, puluhan kali pun kita nggak masalah. Mojib ini kita bisa kasih garansi 2 bulan untuk pemasangannya. Kalau misalnya anggapannya ada yang nggak masuk gitu ya, nggak hijau atau gagal booting seperti punya Mas Hasbi sebelum datang ke sini, monggo. Kalau itu terjadi continue ya, maksudnya kalau cuma 1 atau 2 kali mungkin dia ada nge-glitch atau lagi memang nggak masuk gitu, itu lumrah. Tapi kalau misalnya continue 2 sampai ke selanjutnya itu tetap nggak bisa, itu mungkin yang jadi problem. Nah ini udah kita coba kayak gini tuh beberapa hari ini, kita berani kasih garansi panjang karena ya kita ngerti apa yang kita kerjakan itu bagus gitu ya. Dari chip kita make sure ini sudah aman, hanya saja mungkin yaitu tadi mulai dari SD cardnya ini bisa dipastikan problemnya ada di sini gitu. Mau diperbaiki sendiri monggo, di format ulang ke FAT32, cuman mungkin PR-nya adalah nge-backup semua file sistem dari gamenya, save data dan file gamenya itu harus di backup dulu aja. Seperti itu Mas Hasbi, atau pakai jasa kita juga bisa, sekalian diupdatekan firmware-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya dirasa terlalu lama ya kita minta maaf sekali lagi, karena memang 1 minggu belakangan ini banyak kegiatan di luar kota dan kita nggak bisa kasih update yang benar-benar terus gitu ya. Jadi mungkin kesannya jadi lama gitu, nggak kesannya tapi ya memang lama. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan tolong kita dikabari lagi ya Mas Hasbi, kita cek lagi 1 kali dia bisa masuk atau enggak. Atau kalau misalnya dirasa nggak masalah, yang penting Mojibnya aman, lambat bukan problem, nggak apa-apa, kita tolong dikirim alamat baliknya biar kita bisa totalin dan kirim hari ini. Oke, semuanya aman, nggak ada masalah.